Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang IP address dan subnet mask. Oke, jadi ketika sebuah PC ingin berkomunikasi dengan PC lainnya, maka mereka harus terhubung ke dalam jaringan. Nah, untuk berada di dalam jaringan, PC atau setiap perangkat itu membutuhkan IP address dan juga subnet mask. Nah, IP address itu terdiri dari dua bagian. Pertama ada namanya network ID. Kemudian ada host ID. Nah, agar semua perangkat bisa saling terhubung, maka mereka harus berada di dalam network ID yang sama. Kemudian host ID adalah para user yang ada di dalam network ID tersebut. Nah, untuk menentukan network ID dan host ID itu dibutuhkan subnet mask. Nah, IP versi 4 dia terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 32 dibagi 4 sama dengan 8. Nah, artinya setiap bagian, tadi ada 4 bagian. Nah, setiap bagian ini terdiri dari 8 bit informasi. Nah, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Nah, kemudian setiap bagian ini bisa berisi angka 0 sampai 255. Nah, kemudian ada contoh penulisan seperti ini. Ada IP address 10.11.12.13/8. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jadi /8 ini adalah yang menentukan subnet mask. Nah, 8 ini adalah 8 bit pertama yang ada di dalam IP address. Nah, karena dia /8, maka 8 bit pertama ini adalah yang menjadi network ID-nya. Berarti network ID-nya adalah 10 ini. Nah, ini adalah network ID-nya. Nah, sementara sisanya yang di belakang itu adalah host ID. Nah, jadi sisanya ini adalah host ID. Jadi host ID-nya adalah 11.12.13. Nah, ini bisa disebut namanya adalah CIDR. Nah, jadi penulisan seperti 10, 11, 12, 13, /8 itu biasanya CIDR. Atau bisa juga disebut dengan network. Nah, jadi jaringan ini host ID-nya adalah network ID-nya adalah 10. Kemudian host ID-nya adalah 11, 12, 13. Nah, kemudian IP yang bisa dipakai user itu adalah IP yang ada di dalam jaringan kecuali 2. Nah, jadi setelah ada network ID dan host ID, ada lagi istilah IP network dengan IP broadcast. Nah, IP network adalah angka 0 setelah network ID. Nah, jadi di sini network ID-nya 10. Nah, maka sisa bagian yang lain adalah 0. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, kalau IP broadcast setelah network ID, maka selanjutnya di setiap bagiannya adalah angka maksimalnya, yaitu 255 ini. Jadi setelah network ID 10, maka sisanya 255, 255, 255. Nah, jadi di jaringan 10.11.12.13/8, dua IP yang tidak bisa dipakai oleh perangkat user
itu adalah 10.0.0.0 dan 10.25.25.25. Nah, jadi yang bisa digunakan oleh perangkat user yang ada di dalam jaringan ini adalah dari 10.0.0.1 sampai 10.255.254. Nah, jadi dari rentang ini ya yang bisa dipakai oleh user. Nah, jadi ketika misalnya PC ini sudah menggunakan 10.11.12.13, maka supaya bisa terhubung dengan PC yang ini IP-nya, yang penting network ID-nya sama, berarti 10. Nah, host ID-nya baru yang berbeda. Jadi bisa 11, 12, 14. Nah, seperti itu. Oke, kita ke contoh yang lain. Oke, misal ada CIDR yang ditulis seperti ini. Satu tujuh dua titik 100 titik 100 titik 25/16. Nah, pertama kali kita menentukan subnet masknya dulu. Nah, subnet masknya itu adalah yang slash ini tadi, 16. 16 didapat dari 8 ditambah 8 ini. Nah, artinya dua bagian ini bertindak sebagai network ID. Nah, jadi network ID-nya adalah 172.100. Nah, supaya kedua PC ini bisa terhubung tadi, mereka harus berada di dalam jaringan yang sama. Nah, jadi network ID-nya harus sama, 172.100. Kemudian ini 172.100. Nah, berarti host ID-nya itu adalah yang sisanya ini, 100.25. Nah, jadi yang PC ini bisa pakai 100.25. Nah, yang selanjutnya itu bisa berapa aja, berapa sih rentangnya. Nah, kita cari tahu dulu IP networknya, karena IP network tidak bisa digunakan di perangkat PC-nya. Begitu juga dengan IP broadcast. Nah, IP network tadi adalah angka 0 setelah network ID. Nah, di sini IP networknya 172.100. Network ID-nya 172.100. Maka sisanya diisi angka 0.0.0. Seperti itu. Nah, kemudian IP broadcast-nya tinggal diisi 255 setelah network ID. Network ID-nya 172.100. Sisanya diisi 255.255. Maka usernya yang bisa dipakai itu adalah 172.100.1 sampai 172.100.255.254. Nah, berarti di sini berapa nih? Nah, pokoknya bisa yang berada di rentang ini, tapi harus berbeda dari yang sudah dipakai. Nah, maka host ID-nya di sini bisa .1.1 seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh yang lain lagi. Nah, misal ada IP di sini 192.168.0.0/24. Nah, pertama kita mencari subnet masknya. Nah, di sini ada /24. /24 berarti dari 8 tambah 8, 16 ditambah 8
24. Nah, berarti 3 bagian ini bertindak sebagai network ID. Jadi network ID-nya adalah 192.168.0. Nah, jadi supaya PC-nya bisa saling berkomunikasi harus berada di dalam network ID yang sama. Jadi 192.168.0. 192.168.0. Nah, berarti host ID-nya adalah yang sisa ini, yaitu 0. IP network-nya berapa? Nah, IP network tadi setelah network ID 192.168.0, maka sisanya adalah 0. Ini IP network. Nah, IP broadcast setelah network ID angka 255. Nah, jadi IP yang bisa digunakan itu adalah 192.168.0.1 sampai 192.168.0.254. Nah, maka di sini untuk PC supaya bisa saling terhubung, dia di sini bisa titik 1, di sini titik 2. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Semoga bisa paham. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.